Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humsil Fitriani dengan NIM 200005037, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa praktikum tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Mata kuliah IPA lanjut yang diampu oleh Ibu Ika Maryani MPD. Adapun tanggal pelaksanaan dari praktikum kali ini yaitu pada tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Jam pelaksanaan pukul 11.00 sampai dengan 22.00 waktu Indonesia Tengah. Adapun jadwal pelaksanaan, yang pertama, mempelajari LKM pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Kemudian pada hari itu juga menyiapkan alat. Kemudian dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 dengan memulai praktek kegiatan 1 atau menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Praktek kegiatan 2 atau mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. Kemudian dilanjutkan mengisi LKM dan diskusi pada tanggal 27 Juni sampai dengan 29 Juni 2021. Kemudian pada hari Rabu 30 Juni 2021 membuat video presentasi dan mengupload video ke YouTube. Kemudian mengumpulkan LKM ke Google Classroom. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana. Kemudian yang kedua, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan. Kemudian yang ketiga, menghitung taraf intensitas bunyi. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, tali kenur atau senar yang berfungsi untuk menggantung bandul dengan jumlah dan satuan 100 cm. Kemudian ada bandul timbangan atau batu kerikil yang berfungsi sebagai bandul dengan jumlah dan satuan 1 buah. Kemudian ada penyangga yang berfungsi untuk menggantung tali dan bandul dengan jumlah dan satuan 2 buah. Kemudian ada busur untuk mengukur sudut simpangan dengan jumlah dan satuan 1 buah. Kemudian ada penggaris yang berfungsi mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi sampai dengan sound meter dengan jumlah dan satuan 1 buah. Kemudian ada stopwatch untuk menghitung waktu melakukan getaran. Kemudian ada alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Kemudian ada sumber bunyi yang berfungsi sebagai sumber bunyi yang akan diukur. Kemudian ada aplikasi sound meter yang berfungsi untuk mengukur taraf intensitas bunyi. Adapun prosedur kerja dari praktikum kali ini, yang pertama kegiatan 1, yaitu menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Kemudian yang kedua, ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, langkah yang ketiga, tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat atau ukurlah menggunakan busur. Kemudian lepaskan bandul secara bersamaan. Kemudian menghidupkan stopwatch, kemudian hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. Kemudian langkah selanjutnya, catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. Kemudian langkah selanjutnya, ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda-beda yaitu 15 cm dan 20 cm. Kemudian langkah terakhir, catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kemudian adapun prosedur kerja kegiatan 2, yaitu mengukur intensitas bunyi dengan sound meter. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu sound meter, sumber bunyi, dan penggaris. Kemudian sound meter dapat di-download melalui APS Store di HP masing-masing. Sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar Anda seperti dengungan TV atau kulkas, musik dari HP, botol kaca yang dipukul, dengungan mesin cuci, dan lain-lain. Langkah yang selanjutnya,
Ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. Kemudian langkah yang selanjutnya, ulangi langkah kedua dengan jarak sumber sampai sonometer yang berbeda-beda, yaitu 20 cm, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm seperti pada gambar berikut. Langkah yang selanjutnya, catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. Kemudian langkah yang terakhir, hitung taraf intensitasnya. Adapun hasil pengamatan, yaitu pada hasil pengamatan kegiatan 1 dengan panjang tali 10 cm dan menggunakan simpangan derajat 10 derajat dan jumlah getaran ada 10, kemudian menghasilkan waktu 6,3 sekon dan menghasilkan periode 0,63 sekon dan menghasilkan frekuensi 1,587 Hz. Kemudian dengan panjang tali 15 cm yang menggunakan simpangan derajat 10 derajat dengan jumlah getaran 10 dan waktu yang dihasilkan 7,8 sekon dan menghasilkan periode 0,78 sekon dan menghasilkan frekuensi 1,282 Hz. Kemudian panjang tali 20 cm dengan simpangan derajat 10 dengan jumlah getaran 10 dengan waktu yang didapatkan 8,1 sekon dengan yang menghasilkan periode 0,81 sekon dan menghasilkan frekuensi 1,234 Hz. Nah, selanjutnya hasil pengamatan kegiatan 2, yaitu mengamati suara dengungan kulkas. Di sini taraf intensitas yang saya dapatkan dengan jarak 10 cm yaitu 38,6 desibel dan mendapatkan intensitas bunyi sebesar 10⁻⁴ watt per meter persegi. Kemudian dengan jarak 20 cm mendapatkan taraf intensitas sebanyak 35,8 desibel dan menghasilkan intensitas bunyi sebesar 10⁻⁴ watt per meter persegi. Ya, selanjutnya menggunakan jarak 30 cm yang menghasilkan taraf intensitas sebesar 34,7 desibel dan menghasilkan intensitas bunyi sebesar 10⁻⁴,53 watt per meter persegi. Kemudian dengan jarak 40 cm yang menghasilkan taraf intensitas 29,5 desibel dan mendapatkan hasil intensitas bunyi sebesar 10⁻⁹,05 watt per meter persegi. Dan yang selanjutnya dengan jarak 50 cm yang menghasilkan taraf intensitas yaitu 28,7 desibel dan mendapatkan intensitas bunyi sebesar 10⁻⁹,13 watt per meter persegi. Ya, selanjutnya ada diskusi. Pertanyaan pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Nah, inilah grafik yang saya dapatkan antara hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Kemudian ada pertanyaan kedua, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali, semakin bertambah periodenya. Tetapi, semakin panjang tali, semakin berkurang frekuensinya. Kemudian ada pertanyaan ketiga. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Nah, inilah grafik yang saya dapatkan antara hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Kemudian ada pertanyaan keempat, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah besarnya sudut simpangan tidak mempengaruhi bertambah tidaknya periode dan frekuensi. Contohnya pada praktek yang dilakukan, sudut simpangan besarnya sama, tetapi periode dan frekuensinya bernilai berbeda. Kemudian pertanyaan kelima, bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm
Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Kemudian dihasilkan menghasilkan periode 0,6 pi dan menghasilkan frekuensi 5/3 pi per sekon. Kemudian ada pertanyaan ke-6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Ya, hubungan antara jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi, grafiknya saya dapatkan seperti ini. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan grafik nomor 6, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah semakin jauh jarak sumber bunyi, maka semakin rendah taraf intensitas bunyinya. Kemudian pertanyaan ke-8, kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi dapat dikategorikan noisy atau bising adalah suara yang tidak disukai atau tidak diharapkan yang dapat mengganggu seseorang. Kebisingan dapat diukur dan dapat dianalisis sifatnya. Kebisingan didengar sebagai rangsangan-rangsangan pada telinga oleh getaran-getaran melalui media elastis, dan manakala suara tersebut tidak dikehendaki, maka dinyatakan sebagai kebisingan. Semua bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu, atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari, seperti kerja, istirahat, hiburan, atau belajar disebut dengan kebisingan. Intensitas kebisingan dinyatakan dalam desibel, yaitu perbandingan antara kekuatan dasar bunyi dengan frekuensinya, yang tepat dapat didengar oleh telinga normal. Mengingat desibel yang diterima oleh telinga merupakan skala logaritmis. Kemudian pertanyaan ke-9, tuliskan sumber bunyi apa saja yang di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi yang termasuk dalam kategori bising di sekitar saya yaitu yang pertama suara kipas angin. Dengan besar intensitas bunyinya 10 pangkat min 4,34 watt per meter persegi, tidak berbahaya bagi manusia karena lebih dari cukup penelitian bahwa suara yang dihasilkan kipas angin dapat membantu seseorang tidur dengan lelap dan nyaman. Kemudian suara mesin pompa dengan besar intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,61 watt per meter persegi. Tidak berbahaya bagi manusia, tetapi lama-kelamaan akan membuat seseorang terganggu karena suara bising yang dihasilkan. Kemudian pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10, mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter persegi. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersamaan. Kemudian dihasilkan taraf intensitas bunyi 15 mesin jahit yaitu sebesar 60 desibel. Kemudian adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana yang dibuat di praktikum kali ini adalah 1,587 Hz dengan panjang tali 10 cm, 182 Hz dengan panjang tali 15 cm, dan 1,834 Hz dengan panjang tali 20 cm. Di praktikum kali ini, besar frekuensi berbanding terbalik dengan panjang talinya, karena semakin panjang tali, semakin berkurang nilai frekuensi yang didapatkan. Kemudian kesimpulan yang kedua, intensitas bunyi yang dihasilkan pada praktikum kali ini atau mengukur kebisingan kulkas adalah 10 pangkat min 8,14 watt per meter persegi dengan jarak yang digunakan 10 cm. Kemudian 10 pangkat min 9,5 watt per meter persegi dengan jarak 40 cm dan 10 pangkat min 9,13 watt per meter persegi dengan jarak 50 cm. Kemudian kesimpulan yang ketiga, taraf intensitas bunyi yang diukur dengan aplikasi soundmeter pada praktikum kali ini adalah 38,6 desibel dengan jarak 10 cm.
kemudian 35,8 desibel dengan jarak 20 cm, kemudian ada 34,7 desibel dengan jarak 30 cm, dan ada 29,5 desibel dengan jarak 40 cm, dan 28,7 desibel dengan jarak 50 cm. Ya, mungkin itu saja praktikum presentasi lembar kerja saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.